Shalom, selamat pagi. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran kita di minggu yang lalu. Kita sudah belajar mengenai Yesus adalah teladan yang benar. Kenapa dikatakan Yesus teladan yang benar? Karena Yesus sendiri sudah melakukan teladan-teladan ketika Yesus sedang berada di dunia ini. Yesus sudah memberikan contoh keteladanannya kepada orang tuanya, atau Yesus sudah memberikan keteladanan contoh. Nah, contoh itulah yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang keteladanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masuk ke bagian B. Pada peristiwa perkawinan di Kana. Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Seperti yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, salah satu contoh keteladanan Tuhan Yesus kepada orang tuanya adalah Yesus membuktikan bahwa keteladanannya pada waktu peristiwa perkawinan di Kana. Dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 diceritakan ada peristiwa perkawinan di Kana. Kemungkinan orang mengadakan pesta ini masih kerabat dengan Tuhan Yesus. Buktinya Ibu Maria atau Ibu Tuhan Yesus di dunia, bahkan murid-murid Tuhan juga hadir di sana. Diceritakan pesta masih berlangsung, tetapi persediaan anggur sudah mau habis. Nah, ini penting karena anggur merupakan sajian untuk para tamu yang datang. Namun anggurnya habis, maka tuan yang mengadakan pesta akan malu karena tamu-tamu tidak bisa menikmati anggur dalam pesta tersebut. Oleh karena itu, Ibu Maria sebagai ibu Tuhan Yesus memberitahu Tuhan Yesus bahwa anggur dalam pesta itu sudah mau habis. Mengapa Ibu Maria menyampaikan hal itu kepada Tuhan Yesus? Karena Ibu Maria tahu bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa mengatasi masalah. Sampai di sini dulu. Nah, di dalam cerita perkawinan di Kana, ketika seorang yang mengadakan pesta akan kehabisan anggur. Nah, kalau seandainya anggur itu habis, maka yang mempunyai pesta akan malu. Tetapi Tuhan melakukan mukjizat pada waktu itu. Karena kenapa? Karena Ibu Maria menyuruh Tuhan Yesus agar melakukan mukjizat. Nah, pada waktu itu, padahal di dalam bacaan kita belum waktunya Tuhan melakukan mukjizat. Tetapi karena ibunya sendiri, ibu Yesus sendiri yang menyuruh agar Tuhan Yesus melakukan mukjizat, maka Yesus pun melakukan mukjizat tersebut. Ini artinya bahwa Tuhan Yesus memberikan teladan atau menghormati orang tuanya. Walaupun belum waktunya untuk melakukan mukjizat, tetapi Tuhan Yesus tetap melakukannya. Karena kenapa? Karena inilah keteladanan Tuhan Yesus kepada ibunya pada waktu itu. Inilah rasa hormat Tuhan Yesus kepada ibunya. Nah, kita lanjutkan. Awalnya Tuhan Yesus seperti menolak permohonan ibunya karena waktu Tuhan Yesus untuk melakukan mukjizat belum tiba. Namun Ibu Maria tetap percaya bahwa Tuhan Yesus mau mendengarkan dia. Nah, Ibu Maria menyuruh pelayan-pelayannya yang ada di situ untuk melakukan saja apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Bagaimana selanjutnya? Apakah Tuhan Yesus mengabulkan permohonan ibunya atau tidak? Nah, ini Tuhan mengajarkan kita pada saat ini agar kita memberikan teladan
di dalam kehidupan kita. Ketika orang lain melihat kita ada teladan, nah ada contoh yang harus mereka ikuti di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita harus membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Yesus. Makanya kita harus bersikap baik, bersikap sopan, bersikap santun kepada siapa saja, terutama kepada orang tua kita. Contohnya melakukan, membantu pekerjaan rumah, membantu mama, membantu bapak di dalam pekerjaan rumah. Ini adalah contoh keteladanan kita kepada orang tua kita. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini kita mau belajar contoh-contoh teladan di dalam kehidupan kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberikan contoh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa kita mempunyai teladan karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tugas hari ini tidak ada, hanya video ini ditonton sampai habis. Tuhan Yesus memberkati.